Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas kembali lanjutan dari pokok bahasan kita, yaitu berkaitan tentang deret Fourier. Pada video sebelumnya kita sudah menentukan nilai-nilai koefisien dari Jadi nilai koefisien yang kita sudah tentukan itu yaitu pertama A0 sama dengan 1/V minus P V, kemudian Fx dx, kemudian kita juga sudah tentukan An itu adalah 1/V batas integral dari min P sampai V Fx dikali dengan cos Nx dx, dan koefisien berikutnya adalah Bn dari 1/V sampai V, yaitu Fx sama dengan Fx kali sin Nx dx. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan koefisien-koefisien ini untuk menyelesaikan latihan soal di mana ada sebuah fungsi gelombang, ya. Fungsi gelombang itu menyatakan bahwa ternyata untuk daerah mimpi sampai dengan 0 itu fungsinya sama dengan 0. Untuk dari 0 sampai kecil x pi/2 fungsinya sama dengan 1, dan seterusnya untuk kecil pi/2 x sampai pi itu adalah 0. Nah, secara grafik ini bisa kita nyatakan, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat secara grafik itu bisa kita nyatakan, katakanlah ini, ya. Nah, ini katakanlah fungsi x, ini fungsi x, ini sumbu x, ya. Nah, secara grafik itu batas katakanlah ini dari min P sampai dengan 0 itu grafiknya adalah sejajar dengan sumbu x karena fungsinya x sama dengan 0. Kemudian berikutnya dari 0 sampai pi/2 ini fungsi fx-nya adalah 1, ya. Kemudian dari pi/2 sampai dengan pi sejajar dengan sumbu x, dan ini yang kita sebut dengan grafik fungsi gelombang, ya. Nah, kita ingin menentukan bagaimana deret fungsi Fourier daripada persamaan daripada fungsi gelombang ini. Nah, tentu saja mula pertama kita harus menentukan koefisien-koefisien daripada yang ada di sini, ya. Jadi yang pertama kita akan menentukan dulu koefisien A0. Nah, koefisien A0 itu kan dinyatakan sebagai, yaitu A0 sama dengan 1/P, ya, minus V sampai dengan V Fx dx. Nah, kalau kita ingin menggunakan persamaan ini, maka berdasarkan grafik ini kita bisa tulis 1/V, ya. Saya kasih kurung dulu, tentu dari batas min P dulu, P sampai dengan 0, ya. Fungsi fx-nya itu kan sama dengan 0. Nah, 0, ya, fx dx. Nah, ditambah. Kemudian dari 0 sampai dengan pi/2 fungsi fx-nya sama dengan 1, ya. Sama dengan 1, tulis dx,
Kemudian yang berikutnya dari pi per 2 sampai dengan pi, fungsi fx nya juga 0 sama dengan dx. Sehingga dari hasil integral ini maka yang bisa kita selesaikan ini jelas sama dengan 0. Nah, sehingga yang bisa kita selesaikan itu adalah A0 sama dengan seper pi, ya, integral dari 0 batas 0, ya, sampai pi per 2 dx. Jadi cuma itu, yang lainnya tidak bisa yang lainnya bernilai 0, sehingga hasilnya ini adalah seper v, kemudian ini integralnya adalah x batas 0 sampai pi per 2, sehingga kalau dimasukkan nilainya ini maka kita dapatkan pi per 2 dibagi pi, sehingga A0 nya sama dengan seper 2. Berarti A0 kita sudah dapatkan, yaitu nilainya adalah seper 2. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita ingin menentukan AN. Jadi yang berikutnya menentukan nilai AN. Nah, yang kedua adalah menentukan koefisien AN. Jadi koefisien AN yang akan kita tentukan. Nah, tentu koefisien AN adalah yang kita gunakan adalah ini, ya. Berarti AN sama dengan seper pi. Ya, saya langsung saja gunakan yang memiliki fungsi sama dengan 1. Sebab kalau yang menggunakan fungsi sama dengan 0 itu kan pasti 0, ya. Oke. Jadi seperti ini kan sudah 0, 0 itu otomatis sama dengan 0. Sehingga praktis yang hanya memiliki nilai fungsi AN itu adalah yang memiliki fungsi fx sama dengan 1. Itu terletak pada batas integrasi dari 0 sampai pi per 2. Sehingga saya tulisnya 1, ya, kali cos nx dx, ya. Nah, ini kita tinggal integralkan. Jadi hasilnya seper pi. Nah, kalau diintegralkan itu adalah hasilnya adalah seper n, ya. Seper n sama dengan seper integral cos adalah sin nx batas, ya, 0 sampai dengan pi per 2. Oke. Jadi batas 0 sampai pi per 2 ini bisa kita tulis AN sama dengan keluarkan n-nya seper np. Nah, masukkan nilainya. Jadi sin untuk n pi per 2 kan, ya, kurang sin, masukkan nilai 0, sin 0 sama dengan 0, maka hasilnya adalah AN sama dengan sin np per 2. Nah, di sini untuk n sama dengan 0 tidak berlaku karena sudah digunakan di A0. Nah, sekarang kita periksa karena nilai-nilai n itu adalah nilai integer, adalah bilangan bulat, ya. Maka bisa kita periksa karena ada nilai-nilai n tertentu yang memiliki nilai, ada nilai n tertentu yang memiliki hasil nilainya adalah 0. Oleh karena itu, untuk memudahkannya maka kita mencoba menggunakan tabel. Nah, kita gunakan tabel, ya. Nah, saya gunakan di sini n, kemudian saya gunakan di sini AN, ya, AN-nya. Oke. Nah, kita periksa. Jadi kita tidak gunakan n sama dengan 0 karena sudah digunakan A0. Yang langsung kita gunakan adalah 1. Kalau n-nya sama dengan 1 berarti sin pi per 2. Ya, sin pi per 2 itu sama dengan 1. Ya,
sama dengan 1, berarti kalau sama dengan 1, N nya kita ganti 1, berarti tinggal sama dengan 1/pi ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kalau saya gunakan N sama dengan 2 ya, berarti sin N 2 berarti sama dengan sin pi. Sin pi itu kan praktis sama dengan 0. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Saya gunakan N sama dengan 3. Kalau saya gunakan N sama dengan 3 ya, berarti 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu adalah min 1/2 ya, min 1/2. Oke, jadi hasilnya ini ada tadi untuk N sama dengan 1, sin ya sama, jadi sin 3 pi per 2, sin 3 pi per 2 hasilnya sama dengan min 1 ya, min 1, berarti hasilnya di sini adalah min 1/3 pi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk 4 tentu sin 2 pi sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang 5 ya. Kalau saya gunakan sin 5 pi per 2 berarti itu sama dengan sin 1/2 ya, karena 5 pi per 2 itu jadi sin 5 pi per 2 sama saja dengan sin 1/2, itu sama dengan 1 ya, jadi sama dengan 1, berarti hasilnya sama dengan 1/5 pi. Oke, hasilnya sama dengan 1/5 pi. Kemudian untuk sin sama dengan 6 tentu sama dengan 0. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa ternyata dapat kita katakan bahwa nilai AN itu ada nilainya jika N ya, jadi memiliki nilai jika N ganjil. Oke, kalau N-nya genap maka tidak memiliki nilai. Tetapi di N ganjil ini jadi ada selang-seling antara positif ya, kemudian negatif ya, positif dan negatif. Jadi ada selang-seling. Jadi sesudah positif negatif, sesudah positif negatif ya. Oke, jadi sehingga kita sudah bisa mengetahui bahwa AN itu memiliki, nah kita mulai dulu, AN itu adalah sama dengan 1/pi ya, kemudian kurang 1/3 pi, kemudian ditambah 1/5 pi, tentu dikurang 1/7 pi, nah tambah. Nah inilah nilai AN yang kita dapatkan ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan nilai AN, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai BN. Jadi nilai BN yang akan kita tentukan ya, selanjutnya kita akan menentukan nilai BN. Yang ketiga, menentukan nilai BN. Nah, BN itu kan kita dapatkan bahwa BN itu adalah 1/pi batas integrasi min V sampai V ya. Di sini fx ya, sin nx dx. Oke. Nah, di dalam kasus yang kita dapatkan tadi, di dalam kasus yang kita peroleh, bahwa nilai BN yang hanya memiliki nilai itu
adalah di fungsi fx sama dengan 1 itu yang memiliki batas integrasi dari 0 sampai pi per 2. Oke. Jadi sementara yang lainnya bernilai 0, sehingga kita bisa tuliskan bahwa Bn seperti, jadi batas integrasinya itu tadi dari 0 sampai pi per 2 yang memiliki nilai fungsi 1, kemudian sin nx dx. Oke. Nah, kita tinggal mengintegralkan fungsi ini seperti ya, seperti. Jadi integral sin itu adalah cos, jadi seper n cos nx batas 0 sampai pi per 2, sehingga kita dapatkan min seper nv. Nah, ya, kita masukkan cos np per 2 ya. Kemudian kita masukkan nilai cos 0 sama dengan 1. Nah, inilah nilai Bn yang kita dapatkan. Tetapi sekali lagi nilai Bn yang kita dapatkan mesti kita uji kembali bahwa nilai n tertentu mungkin akan memiliki nilai, sedangkan nilai n tertentu mungkin juga tidak memiliki, artinya hasil nilainya adalah 0. Untuk itu kita menggunakan bantuan grafik seperti yang bantuan tabel, seperti kayak yang yang tadi untuk pada saat kita ingin menentukan AN. Nah, ini saya tulis N, ini saya tulis BN ya. Kita mulai 0, jadi kita tidak mulai 0, jadi BN tidak memiliki nilai N sama dengan 0 karena pasti sama dengan 0. Kita memulai N sama dengan 1, jadi pada saat kita memulai N sama dengan 1, kita periksa dulu ini. Pada saat N sama dengan 1 berarti cos pi per 2. Cos pi per 2 itu sama dengan 0, berarti 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, min 1 sini min berarti plus ya, seper NV. Jadi ini sama dengan, karena N nya 1 berarti plus seper pi ya. Karena N nya sama dengan 1, karena kita ganti N ini 1. Oke, pada saat N sama dengan 2, coba kita lihat. Pada saat N sama dengan 2 berarti cos pi. Cos pi itu kan sama dengan min 1 ya. Nah, berarti yang di dalam ini jadi minus 2 ya, minus 2 jadi plus, jadi plus 2. Nah, karena N nya sama dengan 2 berarti per 2 pi ya, untuk N sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya 3, cos 3 pi per 2 itu 0 ya, berarti ini tinggal seper 3 pi. Kemudian yang keempat, nah cos, kalau N nya kita ganti 4 berarti hasilnya sama dengan 2 pi. Cos 2 pi sama dengan ya kan? Cos 2 pi sama dengan 1 kurang 1 0, berarti nilainya sama dengan 0. Kemudian kita ambil sampai yang ke 5. Nah, kalau N nya sama dengan 5 berarti cos NP ya, pecahan hasilnya sama dengan 0, berarti 0 1, ini minus berarti plus seper 5 pi dan seterusnya. Cukup sampai 5 saja kita sudah, maka kita akan dapatkan Bn itu ya. Jadi Bn itu sama dengan seper pi ya, ditambah 2 per 2 pi ya, ditambah ya 2 per 2 pi. Oke, bisa ya, betul enggak? 2 per 2 pi minus 2. Oke, 3 ditambah sepertiga pi ya, ditambah 0, kemudian itu ditambah seper 5 pi. Jadi kelihatannya setiap kelipatan 4 itu akan
menjadi 0 ya, dan seterusnya. Nah, itulah nilai BN yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal menuliskan persamaannya. Berarti fx itu ya kita tulis dulu, jadi 1/2 A0 saya tulis dulu, kemudian A1 cos X ditambah A2 cos 2X dan seterusnya ditambah cos NX ya, AN. Nah, kemudian B1 sin X ditambah B2 sin 2X ditambah dan seterusnya BN. Nah ini yang kita mau nyatakan sebagai fungsi itu tadi. Dengan demikian kita tinggal memasukkan nilai-nilai. Tadi kita dapatkan pertama, kita dapatkan A0 itu sama dengan 1/2. Jadi sehingga kita tuliskan sama dengan 1/2 dikali 1/2 karena A0 nya sama dengan 1/2. Kemudian AN itu adalah ini. Jadi AN itu adalah nilai-nilai AN-nya ini yang kita dapatkan 1/pi kurang 3/pi dan seterusnya. Ini bukan ini bukan kurang, bukan penjumlahan, ini hanya nilai-nilai. Ini barisannya, barisan bilangan, termasuk ini juga bukan penjumlahan ya. Ini bukan penjumlahan, ini bukan penjumlahan, ini bukan penjumlahan. Inilah adalah barisan-barisan daripada nilai-nilai BN untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita periksa dulu. Untuk AN kita dapatkan untuk yang ganjil A1-nya ya, A1 untuk N sama dengan 1 sama dengan 1/pi. Jadi kita tulis 1/pi cos X ya. Kemudian yang berikutnya untuk ini kurang ya 1/3, berarti di N sama dengan 3. Jadi kalau di N sama dengan 3 berarti 1/3pi di sini sama dengan cos 3X. Jadi sekali lagi ini bukan penjumlahannya, ini hanya barisan bilangan. Ini juga bukan penjumlahan, ini barisan plus ya. Nah, kita sudah dapatkan min 1/3. Kemudian untuk berikutnya yang memiliki nilai itu adalah 1/5. Jadi plus 1/5 ya. Jadi A5-nya itu adalah 1/5p 1/5v cos 5x dan seterusnya. Ini khusus untuk cos ya. Kemudian untuk sin kita dapatkan ini adalah 1/pi adalah 1 untuk N sama dengan 1. Berarti kita tulis 1/pi ya sin X, berarti seharusnya sin 1 karena N-nya 1 ya. Kemudian ditambah kita dapatkan 2 sin 2X per 2pi ya. Nah, ini untuk 2. Sedangkan untuk N3 berarti kita dapatkan 1/3pi sin 3X ya. Kemudian ditambah 0 yang 4 untuk N sama dengan 4, langsung loncat ke 5. Berarti kita tulisnya 1/5pi sin 5X karena N-nya sama dengan 5. Nah, dan seterusnya. Ini jumlah ini ya. Itu penjumlahannya. Nah, kita tinggal bisa menyederhanakannya. Saya tulis di sini supaya jelas ya. Kita tinggal menyederhanakannya. Saya tulis di sini fx ya. Yang pertama adalah 1/4 tambah. Ini 1/pi ini bisa kita keluarkan. Kemudian saya kurung ya. Tinggal cos X ya kurang cos 3X per 3
ditambah cos 5x per 5 ya. Ini per 1 bisa ya. Kemudian ditambah dan seterusnya. Oke. Demikian pula untuk bagian sinusnya bisa kita keluarkan sepertinya. Nah, seperti berarti sin X ya, sepertinya ditambah, nah ini agak unik di sini ada sin 2X, kemudian ditambah sin 3X per apa per 3 ya, sin 3X per 3. Kemudian ditambah untuk yang 4 0 ya. Jadi yang tersisa adalah sin 5x per 5 ya, dijumlahkan dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fungsi Fourier dari persamaan yang kita cari tadi ini. Jadi ini adalah sebuah fungsi gelombang dan ini adalah sebuah fungsi Fourier. Namun demikian, sebelum saya meninggalkan menutup ini, bahwa sesungguhnya fungsi Fourier ini melambangkan apa? Bahwa secara kasat mata maka bentuknya seperti ini. Jadi fungsi Fourier itu adalah mencoba menentukan gelombang-gelombang yang terjadi di dalam ini. Jadi biasanya ada gambar begini, ada ini terus melingkar gini. Jadi Fourier itu untuk mengetahui bahwa bentuk segi 4, gelombang segi 4 yang seperti ini tidak sepenuhnya seperti ini, sebab di dalam itu masih ada beberapa banyak macam gelombang, di mana dari semua penjumlahan gelombang menghasilkan resultan seperti ini. Nah, itu makna daripada fungsi Fourier. Baik, demikianlah penjelasan salah satu latihan soal. Mudah-mudahan mudah difahami, mudah dimengerti. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.